waktu kita tidak membangun di atas dasar kita yang kokoh, ya, di atas dasar iman kita, ya, ini nanti akan memudahkan kita gampang diombang-ambingkan dengan kondisi. Membangun iman ini sesuatu yang perlu ada dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan ini berkata bahwa ayat ke-20, bangunlah dirimu di atas dasar, ya. Saudara garis bawahi di atas dasar itu, seorang, ya, atau keluarga pada waktu membangun rumah, ya, kalau dia tahu bahwa saya harus membangun rumah untuk bertahan lama, maka satu-satunya cara adalah apa? Harus membuat fondasi. Kalau dia tidak membuat fondasi, berarti sebetulnya dia membangun rumah untuk beberapa saat. Tetapi seseorang yang membangun rumah untuk bertahan lama, dia harus apa? Membuat fondasi. Karena ini adalah apa? Dasar. Kalau dia tidak punya dasar yang kokoh, yaitu kita tahu rata-rata orang membangun rumah itu selalu pakai dasarnya itu batu karang yang kokoh, gitu ya. Sehingga akan menjadikan rumah itu nantinya bangunan yang ada itu akan semakin kuat. Dan inilah yang saudara harus perhatikan baik-baik. Kehidupan kekristenan kita pun perlu ada dasar yang kokoh dalam hidup kita, sehingga kita nantinya tidak mudah untuk mengalami goncangan apapun. Kekristenan kita, ya, perlu mengerti bahwa kita punya dasar adalah apa? Di atas batu. Dasar kita, dasar iman kita itu harus kokoh dulu, ya. Iman di dalam siapa? Yesus Kristus. Waktu kita mau membangun hidup kekristenan kita punya apa? Dasar iman yang kokoh di dalam apa? Yesus Kristus. Sehingga waktu kita nanti bertumbuh, ya, bertumbuh itu sama dengan dibangun, ya, itu nanti tidak akan goyah-goyah. Waktu kita tidak membangun di atas dasar kita yang kokoh, ya, di atas dasar iman kita, ya, ini nanti akan memudahkan kita gampang diombang-ambingkan dengan kondisi keadaan yang ada, ya. Karena masa-masa yang menggoncangkan, gitu ya. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam kondisi goncangan yang ada ini. Apakah hari-hari ini kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar iman kita? Artinya menjadikan Yesus itu dasar yang kokoh. Korintus tadi berkata begitu. Karena kalau tidak, ya, tidak ada dasar yang kokoh dalam hidup kita, kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada Kristus, ya, bangunan nanti yang kita bangun pun itu akan mudah hancur. Lalu apapun yang menimpa Tuhan menjagamu, itu adalah untuk orang-orang yang menanamkan dasarnya, dasar kekristenannya, dasar imannya itu kepada Yesus. Tuhan sedang membawa kita mengerti itu apa? Apakah dasar iman kita itu kokoh tidak? Ya. Pada waktu mungkin hari ini makanan susah dalam hidup rumah tangga kita, di tempat umum kita, karena ini sampai masih tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Kemudian keuangan kita lagi membangun, kita membutuhkan ini dan sebagainya. Pada waktu kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita, ya, ataupun persoalan apapun yang sedang menimpa kita, ya, ingat bahwa apa? Yesus adalah batu karang, adalah dasar dalam hidup saya. Sehingga ini mengokohkan hidup saya. Ini yang membawa saya harus tetap tahu bahwa apa? Apapun yang menimpaku, Tuhan menjagaku. Artinya ada perlindungan. Apapun yang terjadi, saya punya bangunan, saya punya iman, saya punya kepercayaan, pertumbuhan iman saya, pertumbuhan rohani saya lebih baik. Sehingga berita apapun tidak menggoncangkan hati saya. Ini yang terakhir ini yang menggoncangkan itu adalah virus corona.
di mana-mana. Tingkat virusnya meningkat. Kemudian yang lebih lagi, kemudian muncul vaksin menggoncangkan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Tuhan akan menjaga saudara. Kalau betul-betul kita mempercayai Tuhan. Tapi kalau pada waktu kita mulai ragu dengan segala hal yang sedang terjadi hari-hari ini juga mengajar kepada saya, saudara. Jangan sampai saudara berkata bahwa mungkin Pak Musto. Tidak, ini juga mengajar saya dan belajar untuk apa? Saat ini membangun dasar saya itu semakin kokoh. Kenapa? Goncangan ini, ya kadang-kadang waktu kita memuji Tuhan. Tadi banyak lagu puji-pujian, semangat. Tapi pada waktu kita kembali ke rumah, pada waktu kita beraktivitas, kemudian ada berita apapun yang masuk, saya pernah sampaikan kepada saudara, tapi ini saya menemukan lagi. Waktu saudara punya iman yang kokoh, ya dasar iman saudara kokoh di dalam Yesus Kristus, berita apapun dalam minggu ini, usahakan yang negatif tidak boleh masuk dalam apa? Telinga kita. Saya katakan, ya saya teguhkan kepada saudara, sehingga iman saudara akan semakin teguh, dasar saudara akan semakin lebih baik. Karena kalau tidak, dalam minggu ini, ya, karena tidak ada dasar bangunan kita, dasarnya kita tidak kokoh di dalam Yesus Kristus, maka pada waktu ada berita apapun masuk, ini selalu terintimidasi dalam otak kita, mengintimidasi, ya, mengintimidasi dalam otak kita, mengintimidasi dalam hati kita. Sehingga kita akan banyak berpikir, nah, waduh kalau begini bagaimana nanti anak saya, waduh ini keponakan saya, waduh ini mama saya, siapa lagi, ya, suami yang punya istri, gitu ya, akan menggoncangkan hati kita, gitu ya. Tapi saya mau, ya, perhatikan baik-baik, ya. Kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai dasar yang teguh, ya, maka waktu kita bertumbuh, waktu kita menghadapi persoalan dan masalah, itu tidak akan mempengaruhi kita. Pada waktu saudara punya dasar Yesus Kristus, saudara akan melihat ini. Tuhan saya bukan orang-orang yang tertinggal dan tersesat, tapi saya adalah orang-orang yang sedang Tuhan berkati. Anak-anak saya menikmati makanan minum dengan baik. Berapapun anak-anak saya, bahkan saya tetap percaya Tuhan, anak-anak saya akan sekolah yang lebih baik dari saya. Dan ini harus apa? Ada dalam hidup kita. Kenapa? Kita menjadikan dasar Yesus Kristus itu. Setelah itu, kalau kita sudah menjadikan dasar kita Yesus Kristus, maka kita akan menjadi kokoh. Ya, kenapa? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itulah yang mengajar kita. Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah menetapkan dasar kita, ya, Yesus Kristus atau iman itu di dalam Yesus Kristus, maka hari-hari yang kita lewati, doa-doa kita, kalau kita sudah tidak mampu lagi, ya berdoa dengan kata-kata, tapi berdoalah dalam apa? Kekuatan Roh Kudus. Berdoalah dengan Roh Kudus, sehingga apa? Ini akan meneguhkan hati kita. Kita sudah tidak berdaya lagi. Maka Roh Tuhan akan memiliki hati kita. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi ketidakberdayaan kita. Dan Tuhan juga akan melihat bahwa roh kita juga apa? Berdoa juga untuk orang lain. Tuhan adalah penolong dan pembela kita. Semakin persoalan dan masalah, semakin saya berdoa karena saya tahu dasarku Yesus itu adalah kekuasaan yang teguh dalam kita. Sehingga waktu saya berdoa, tahu Tuhan akan turun tangan menolong dan membela. Ya. Apapun yang akan menggoncangkan hidup kita tidak akan mempengaruhi. Tapi apapun yang kita lewati dan jalani, kita sedang menikmati Tuhan menolong dan membela hidup kita.